sudah mulai pegel-pegel, ya sudah mulai, pokoknya fisik tadi ada keterbatasan. Nggak bisa kemudian melekan terus itu sampai tengah malam. Kehidupan akan seperti itu. Jadi seperti roda, berputar sampai pada puncaknya, kemudian akan ada saat roda itu untuk turun. Nah, ini termasuk ya bagaimana kemudian Ibnu Khaldun itu menceritakan tentang peradaban. Dan kalau sudah turun, maka suatu saat harus ada dia pada posisi paling bawah. Kalau tadi dia lahir, kemudian ada saatnya dia untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Karena hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Semua apa yang ada di muka bumi ini hakikatnya adalah fana. Jadi tidak ada yang kekal. Sebagaimana halnya kita manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam organisme teori ketika menganalisis tentang masyarakat, tentang negara, ini jangan dibilang oh radikal berarti. Tapi secara teori dan fakta, bahkan kita bisa melihat, maka masyarakat, negara sekalipun suatu saat pasti akan hilang dari muka bumi ini. Jadi kalau bilang misalnya, ya kita bukan tidak setuju NKRI harga mati misalnya. Ya tetap, tapi secara teori, coba di Malang ini saja misalnya, berapa kerajaan yang pernah ada? Kita mungkin pernah mendengar kalau di Malang ini ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Kanjuruhan, Brawijaya, berarti ada kerajaan Majapahit, bahkan mungkin ada kerajaan-kerajaan yang lain. Pertanyaannya, di mana kerajaan-kerajaan dulu? Ya. Ada peradaban-peradaban sebelumnya yang muncul, yang kemudian dia hilang. Dan ini bukan hanya terjadi di tempat kita, di semua muka bumi. Dan itu juga misalnya kalau kita menganalisis sekarang, kenapa kasus Israel-Palestina itu begitu ya menghangat, itu juga persoalan sejarah. Nah persoalannya, kata Ibnu Khaldun, sejarah ini ditulis oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Sehingga tidak jarang sejarah itu misinterpretasi, tergantung dengan siapa yang menulis. Dan dia yang punya hak untuk menjustifikasi ini yang benar. Nah, dalam sejarah Israel-Palestina misalnya, memang dalam kitab Taurat itu disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tanah Palestina itu untuk anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, itu hak ada tertulis dalam Taurat. Pertanyaannya sekarang adalah siapakah yang menjadi anak keturunan dari Nabi Ibrahim? Di sana sejarah yang bicara. Bagi orang Yahudi adalah satu-satunya anak keturunan sah dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kan dalam sejarah Nabi Ibrahim itu punya seorang istri bernama Sarah. Ternyata tidak punya anak. Akhirnya menikah lagi dengan Hajar. Ya, punya anak bernama Ismail. Kemudian setelah punya anak tadi, ternyata kalau sejarah orang Yahudi itu mengatakan ya karena ini dianggap Hajar ini bukan istri yang sah. Ya. Akhirnya harus dibuang di suatu lembah yang tandus yang tidak ada penghuninya sebagai hukuman karena merebut suami orang. Itu sejarah Yahudi. Kan kalau dalam sejarah kita umat Islam kan beda. Ini bukan hukuman. Ya, makanya ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail yang kecil kemudian Hajar sampai bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Ya, ditanya Nabi Ibrahim terus saja itu berjalan dan diam sampai kemudian kata Hajar, "Apakah ini perintah dari Allah?" Maka baru kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya, betul." Dan Hajar pun karena tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin semuanya. Sampai kemudian sami'na wa ata'na. Kami taat, ya kami dengar dan kami taat. Dan itu muncul peradaban. Artinya ini memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai bagaimana Mekah yang awalnya adalah tempat yang kering kerontang, tidak ada penghuninya, tidak ada sumber air, bahkan sampai sekarang yang menjadi pusat peradaban yang luar biasa yang tidak pernah sepi setiap saat. Itu sejarah umat Islam. Tapi kan sejarah kan beda ini. Orang Yahudi mengatakan
Apa bukti kalau klaim mereka adalah benar? Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai abaul anbiya, bapaknya para nabi. Tapi faktanya apa? Ternyata nabi-nabi itu tidak ada yang lahir dari garis keturunan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu kan hidupnya itu tahun 2000 sebelum Masehi. 2000 sebelum Masehi. Jadi kita bisa bayangkan Nabi Muhammad SAW itu kan lahirnya sudah tahun ya 560-an sekian setelah Masehi. Berarti sudah kira-kira 2500 tahun tidak ada satupun dari anak keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail yang menjadi nabi. Padahal dengan masa hampir 3 abad, 2500 tahun itu anak keturunan Nabi Ibrahim ini hampir semuanya menjadi nabi. Ya, mulai dari Ishak, kemudian jadi Yakub, Yusuf, seterusnya semua nabi. Ya, yang jumlahnya nabi itu kan sampai ada banyak ya, totalnya itu kan 24.000 sebenarnya. Ada nabi itu. Ya, tapi yang disebutkan dalam Al-Qur'an kan hanya 25. Nah, semua setelah Nabi Ibrahim itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim melalui garis Ishak. Makanya orang-orang Yahudi, mereka ini merasa that we are the chosen people, kata mereka. Kami ini adalah orang pilihan. Ya. Kita ini orang pilihan. Dan dari garis keturunan Ismail tidak ada yang jadi nabi. Menunjukkan kebenaran kalau memang ini risiko kalau merebut suami orang. Nah, ini bahasa mereka. Ini kan urusan klaim sejarah toh. Sehingga ketika ada dalam Taurat dikatakan bahwa tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan untuk anak keturunan dari Nabi Ibrahim, mereka mengatakan maknanya bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi. Anak garis keturunan Ibrahim dari garis Ishak. Bukan dari Ismail. Nah, itu secara klaim agama yang mereka sampaikan. Ya, padahal sebenarnya klaim ini adalah klaim yang lemah. Ya, kenapa klaim lemah? Karena pertama, dari garis keturunan itu secara syariatnya bukan hanya dilihat dari darah. Kalaupun dilihat dari darah, maka semua sepakat tadi. Ya, Ishak, Ismail, secara darah, secara gen, kalau orang sekarang mengatakan dalam teori biologi, semua adalah anak dari Nabi Ibrahim, semuanya. Hanya beda istri saja. Kemudian, yang kedua, ternyata apa? Secara syariat, sebenarnya keturunan darah pun itu bisa terputus. Terputus dengan apa? Dengan perbedaan agama. Ya, wa kana Ibrahim hanifan musliman. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi. Bukanlah seorang Nasrani. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang Muslim yang hanif, Muslim yang lurus. Termasuk nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim itu menasihatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Muslim. Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya juga dengan kalimat yang sama, wahai anak-anakku, jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Muslim. Semua ya nabi dan rasul sebelumnya, mereka itu adalah Muslim. Yang berbeda hanya syariatnya saja. Tidak ada satu nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala utus kecuali mereka ini diwahyukan yuha annahu la ilaha illa anta. Mereka diperintahkan untuk mengatakan sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi membawa kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Berbeda hanya urusan syariat. Nah, ketika ada orang agamanya berbeda, lihat misalnya dalam kisah Nabi Nuh. Ya, bagaimana Nabi Nuh ya yang ternyata apa? Anaknya ya ketika diajak irkab ma'ana, ayo nak naik bersama kami. Tapi kata anaknya, "Unda, saya mau bernaung di atas bukit karena ada banjir bah yang besar." Kemudian sampai keduanya ini terpisahkan dengan ombak, ya, dengan air yang datang tadi, sampai kemudian kata Nabi Nuh, "Wahai Rabb, ya, sesungguhnya dia adalah anakku." Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
innahu laisa min ahlik. Ya, karena amaluhu ghairu soleh. Dia itu bukan keluargamu. Karena amalannya bukan amalan yang soleh. Makanya dalam syariat Islam kita ketahui kalau misalnya ada orang murtad, misalnya ini ada ayah, ya, ada ibu, kemudian anaknya murtad, hukum waris putus, Pak, tidak berlaku. Ya, begitu juga dengan hukum wali, ya, itu tidak berhak. Atau bahkan sebaliknya juga, bapak ibunya non muslim, kemudian anak kaya raya misalnya, ya, kemudian anaknya memutuskan saya masuk Islam. Kita ketemu ada kasus seperti ini waktu di Jogja. Jadi ada seorang perempuan, orang tuanya kaya raya, kemudian dia memutuskan untuk masuk Islam. Dia sudah siap harus dengan resiko konsekuensi, sama sekali tidak berharap akan mendapatkan warisan. Karena warisan ketika sudah berbeda agama, terputus hukum. Ya. Meskipun memang kan dalam Islam kan selain waris, itu kan sebelum dibagi waris kan ada yang apa namanya disebut dengan wasiat. Ada juga hadiah, itu pula diberikan selain tentu menyelesaikan hutang. Ya, dalam keadaan seperti ini dibolehkan memang orang yang mungkin agama lain pun itu diberikan. Tetapi secara syariat itu bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban, oh dia harus diberikan. Dan pemberiannya pun juga maksimalkan 30%. Ya, atau ada pendapat yang lain kata ulama adalah sepertiganya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Inilah sebenarnya yang menjadi sumber dari konflik Israel Palestina, yaitu klaim sejarah. Orang Yahudi merasa kamilah yang punya sejarah untuk memiliki tanah Palestina. Karena ini adalah tanah nenek moyang kami, dijanjikan untuk anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan mereka menganggap bangsa Arab yang datang itu tahun 636. Ada yang mengatakan 638 Masehi di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Itu kata mereka ini adalah untuk penjajahan. Meskipun sejarah yang lain menunjukkan kalau Umar waktu datang itu tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Jadi kita sudah bisa bayangkan. Ya. Memang 2500 tahun tidak ada nabi. Orang-orang Yahudi waktu itu juga sangat menunggu akan datang nabi terakhir. Yang mereka sangat percaya diri bahwa nabi terakhir ini yang ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, itu akan lahir dari garis keturunan Yahudi. Ternyata ya, dan mereka menunggu-nunggu ini datangnya nabi terakhir. Karena lama masanya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kan itu lahirnya 0 Masehi. Nabi Muhammad itu lahirnya sudah ya 560 sekian. Ya, pokoknya udah 500-an lebih. Ya, Masehi. Berarti kan 550 tahun lebih ini dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi akan lahir nabi terakhir yang dianggap sebagai nabi penyelamat yang mereka yakini dari garis keturunan Ishak. Ternyata Nabi Muhammad SAW atas kehendak dari Allah lahir dari garis keturunan yang mulia, yaitu Nabi Ismail. Yang sebelumnya itu tidak ada, ya, disebutkan garis sejarah kenabian sebelumnya. Nah, inilah yang membuat kenapa orang Yahudi mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Sama seperti halnya iblis. Ya, ada perasaan sombong. Ana khair min, ya, nahnu khair minhum, ya, kami lebih baik dibandingkan dengan dia. Kami kan garis keturunan orang Yahudi. Kami kan anak sah dari Nabi Ibrahim, sementara ini kan dari anak, orang sekarang bilang pelakor, ya. Jadi kita bisa bayangkan kesombongan ini ternyata meskipun kecil itu efeknya luar biasa. Nah, ini yang dibahas kemudian oleh Ibnu Khaldun. Ya, bagaimana ternyata memang sejarah ini sangat penting untuk dianalisis. Ya. Karena apa? As far as kalau dalam bahasa Madura ya kayak ya, as far as you look backward, ya sejauh engkau bisa memandang ke belakang, maka as far as you will look forward. Sejauh itu juga engkau akan bisa memandang ke depan. Artinya untuk melihat ke depan itu kita memang harus punya track record, harus lihat di belakang itu sudah sampai mana.
Nah, persoalannya sekarang memang banyak orang melupakan sejarah. Ya, hanya tuh anak-anak muda. Sejarah Indonesia, sejarah Nabi, sejarah orang-orang soleh terdahulu itu udah banyak tidak ada lagi dalam memori mereka. Sehingga ketika misalnya ada orang mencoba membuat sejarah-sejarah baru dengan klaim baru, kemudian itu dipromosikan, apalagi kita hidup di masa yang disebut dengan postmodernism. Ya, kita sekarang ini kan hidup di era postmodernisasi. Postmodernisasi itu berarti sudah melewati era modern. Kalau modernism, ya, ini kayak kuliah beneran ya. Ah, ini tanggung jawab masa ini ya. Kalau modernism itu di antara tandanya adalah keteraturan. Kalau postmodernism itu sudah tidak ada keteraturan lagi. Ya, dalam kitab ya Kitabul Fitan, kitab fitnah, maka disebutkan saat itu beliau SAW bersabda, la taqumus sa'ah. Tidak akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai apa? Yukadzibu as-sadiq. Orang yang jujur itu didustakan. Wa yusaddiqu al-kadzib. Para pendusta itu dibenarkan. Ya. Wa ya'taminu al-kha'in. Orang para pengkhianat itu akan dipercaya, ya, kemudian akan dikhianati orang-orang yang jujur. Jadi dunia itu kebalik. Yang siang kelihatan malam, yang malam kelihatan siang. Yang baik kelihatan jelek, yang jelek kelihatan baik. Ada zaman seperti itu. Dan ini yang disebut dengan zaman fitnah. Kalau dalam bahasa ilmiah sekarang, orang menyebut postmodernism. Kenapa postmodernism? Di antara karakternya karena terjadi mediasasi besar-besaran. Dan media itu menjadi kekuatan luar biasa, merubah perspektif orang. Ya. Jadi kalau sudah ada media besar-besaran, orang pun sampai tidak tahu mana yang benar. Makanya muncul ada istilah apa namanya relativism of truth, ya, apa kebenaran yang relatif. Jadi yang benar itu jadi relatif. Untuk tahu siapa yang baik, siapa yang jelek, itu jadi susah. Ini kita tidak bahas pilpres. Tapi itu saja, coba kita bisa bayangkan. Kita dapat info mengenal orang-orang ini dari mana? Media. Maka siapa yang berkuasa? Media. Dan apakah media begitu saja, ya, secara polos menyampaikan apa adanya tanpa punya tendensi atau kepentingan apapun? Tidak mungkin. Ya, kalau sudah bicara politik, ya, maka semuanya itu pasti ada kepentingannya. Dan masyarakat, ya, jangankan tadi yang ya kita anggap memang bukan khusus, ya, mencoba untuk memahami apa yang terjadi di dunia ini. Oh, masyarakat banyak sibuk hanya sekedar pokoknya bagaimana bisa bertahan hidup kan. Bagaimana bisa aman sandang, bagaimana bisa aman papan, ya, kemudian pangan, anak-anak bisa sekolah, selesai bagi masyarakat. Boro-boro kemudian ingin cari, wah ini benar apa enggak. Kalaupun mencari secara metodologi, itu juga lemah. Karena apa? Interaksi kita kan terbatas. Melihat siapa orang ini tadi kan, itu kan hanya dari ya apa yang ditampilkan oleh media. Padahal ya kalau kita kaji politik itu kan seperti warung makan. Warung makan itu apa yang dihidangkan, didisplay di warung dengan apa yang ada di belakang jauh berbeda. Ya, yang nampak di media, oh mereka misalnya di media tengkar antara A dengan B. Di belakang itu bisa rangkul-rangkulan. Itu hal yang biasa. Ya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Orang-orang misalnya percaya apa? Kata orang, wah kita kan era demokrasi dan everybody become so proud of democracy. Banyak orang bangga, Bu, ya. Wah dengan demokrasi. Ya, terlepas demokrasi sebenarnya sudah diingatkan dulu oleh Aristoteles. Aristoteles mengatakan demokrasi is the worst governmental system. Demokrasi itu adalah sistem terjelek dalam pemerintahan. Ini teori. Teori. Jadi jangan wah ini kalau anu itu apa,
profesor UMM menentang demokrasi. Bukan itu. Kita menyampaikan teori bahwa Aristoteles itu mengatakan demokrasi itu adalah sistem terjelek. Apa alasannya? Aristoteles mengatakan karena demokrasi itu dia consensus on the people. Ya, mengatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi persoalannya, rakyat, majority of the people are uneducated. Mayoritas orang itu adalah orang yang kurang terdidik. Artinya apa? Masyarakat itu untuk diajak rasional, itu kadang susah. Untuk betul-betul membangun self consciousness, kesadaran diri, kesadaran masyarakat ini harus dibawa kemana, bagaimana kita bersama, susah. Masyarakat itu cenderung untuk individualis, melihat sesuatu itu bahkan dengan ainul haq, melihat hanya dengan mata yang ada di kepala saja. Coba misalnya kita mau pemilu saja, kalau di survei masyarakat, apa banyak kemudian yang betul-betul istikharah, mohon petunjuk kepada Allah, supaya melihat kebenaran itu bukan hanya dengan keyakinan mata. Karena kan dalam kaidah para ulama mengatakan likulli ibni Adam ainan fil wajh wal ainan fil qalb. Setiap anak cucu Adam itu ada 2 mata di wajah, ada 2 hati, 2 mata di hatinya. Ya, jadi dengan mata yang ada di wajah, ya basiru bihima amrad dunya. Dengan mata yang ada di wajah ini kita bisa melihat urusan dunia. Tapi dengan mata yang ada fil qalb di hati kita, ya basiru bihima ma wa'adallahu bil ghaib. Dia akan bisa melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan perkara yang gaib. Nah, dan beda, Pak. Melihat dengan mata hati, dengan basirah. Dengan melihat hanya sekedar pandangan mata di wajah. Betapa banyak orang tertipu hanya dengan pandangan mata yang ada di wajahnya. Ya, makanya ainul yakin, ya, kebenaran mata itu tidak bisa dikatakan hakul yakin. Orang memandang, dia lagi senang. Kenapa? Senyum. Ya Bu ya, senyum. Pertanyaannya, apakah senyum itu berarti senang? Nah, ini kan hal lain. Boleh jadi senyumnya itu sebenarnya adalah tangis di hatinya. Menunjukkan pandangan mata itu punya keterbatasan. Ya, kita tidak bisa melihat sesuatu tadi hanya dengan pandangan mata. Nah, sekarang misalnya ketika mencari pemimpin, kemudian orang betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan ini dengan hidayahmu, mana yang terbaik. Berikan kami kemampuan untuk melihat kebenaran ini dengan mata hati kami. Enggak. Ya. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak paham pun ya sudah, komentar saja dia. Yang akhirnya menjadi fadallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Dan ini adalah peradaban yang sering terjadi berputar pada masa ke masa. Ya, kami ketika menulis disertasi dulu waktu S3 itu penelitian kami adalah tentang the development of political Islam during Reformation Indonesia. Bagaimana perkembangan politik Islam pada masa reformasi Indonesia. Meskipun kita menyampaikan background, meskipun batasan waktu ini adalah pada masa reformasi, tapi kita coba analisis. Ya, politik Islam itu sebenarnya spiritnya itu sudah muncul bahkan sejak Indonesia mau merdeka. Tapi coba polanya sama. Ya. Ketika awal kemerdekaan umat Islam itu, jadi polanya umat Islam itu ketika mereka dibutuhkan, maka mereka pasti akan didekati. Ketika mereka sudah tidak dibutuhkan oleh elit, karena kalau tadi kita bicara tentang demokrasi, sebenarnya ada teori yang mengatakan no demokrasi. Demokrasi itu tidak ada. Yang ada adalah the elitist theory of democracy. Teori elit demokrasi. Maksudnya apa? Kalau tadi dibilang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka sebenarnya yang ada itu bukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tapi dari elit, untuk elit, oleh elit, dan untuk elit. Loh, rakyatnya di mana? Ya cuma coblos saja selesai. Ya. Coba kalau kita tidak jadi elit, tidak jadi elit ekonomi, tidak jadi elit politik, apa bisa dapat apa-apa?
Wong mau calon jadi anggota DPRD saja, kalau nggak punya, ya nggak masuk kalangan elit lah, nggak punya modal, sebagus apapun kita secara kualifikasi, itu bisa hilang. Tapi sebaliknya, kalau kita udah masuk golongan elit, mungkin dari keturunan yang memang punya modal besar, punya modal ini kan bisa modal ekonomi, bisa modal politik. Ini tidak ada hubungan dengan isu-isu yang ramai ya. Tapi kita bicara teori. Wah, bicara teori. Ini bahayanya karena apa namanya? Saya memang takhasusnya di politik sebenarnya, politik Islam dan terorisme. Jadi ketika kita apa namanya tidak punya modal, jangan berharap bisa naik. Memang ada mungkin satu dua kasus, wah jadi berita, fulan tidak punya modal, wah bisa menang atau terpilih jadi anggota DPR, DPRD. Tapi untuk sekarang, ya mau DPR RI misalnya, kalau tidak sampai sekian M, harapan itu kecil. Udah disiapkan sekian M pun, itu belum tentu juga kepilih. Makanya biasanya ya tahun 2024 nanti pokoknya pasca pemilu itu RSJ itu agak ramai. Ya. Ya karena tadi udah keluar modal besar ternyata tidak jadi. Ada apa perumahan-perumahan yang sudah dipaving. Kenapa? Pilih saya tapi saya paving perumahannya. Ternyata di perumahan itu jalannya udah dipaving, mereka tidak milih. Akhirnya apa yang dilakukan? Dilepasi lagi itu pavingnya, Pak. Itu ada kasus begitu. Ya, tapi artinya kita ingin mengatakan memang sekarang ini yang berkuasa elit. Ya. Dan mereka bisa mengendalikan apapun. Masyarakat bisa apa? Ya menonton saja. Ya. Nah, makanya ketika kita bicara tadi misalnya tentang di mana posisi umat Islam, dan ini yang dikaji oleh Ibnu Khaldun. Karena memang ini kan posisi umat Islam kan sedang lemah. Ya, kira-kira yang dihadapi oleh umat Islam pada masa Ibnu Khaldun itu juga ya dalam beberapa hal juga sama seperti apa yang kita hadapi sekarang. Kita lemah secara eksternal, ya, lemah juga secara internal. Ya, kita memang kadang-kadang ya ada beberapa orang itu yang mengatakan apa namanya banyak bicara, wah ini karena masalah asing, masalah ini. Tapi secara sederhana sebenarnya karena sebagaimana organisme teori tadi, tubuh itu kuat kalau ya mau seperti apapun misalnya ada virus di luar mau masuk, kalau tubuh kita ya antibodinya itu sudah kuat, aman sebenarnya. Berarti permasalahannya sebenarnya bukan permasalahan eksternal, tapi permasalahan internal umat ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Maka pertanyaannya sekarang, apa betul umat Islam itu sudah mengikuti ajaran Islam secara kafah? Jangan-jangan ada masalah besar. Ya. Dan bahkan kalau kita rujuk dengan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan di umat Islam ini ada persoalan tauhid sebenarnya, Pak. Kenapa bisa kita katakan persoalan tauhid? Dalam sebuah hadis, ya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis yang sahih, mengatakan tada'a alaikum al-umam, akan ada suatu masa pada kalian ini ketika kalian kama tada'a al-akala ila qas'atiha. Ketika kalian itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sudah seperti makanan di atas hidangan. Umat Islam ini Masya Allah kaya secara sumber daya alam, ya masyarakatnya juga akhlaknya, ya apa potensinya untuk pasar dan seterusnya luar biasa. Tapi apa? Diperbutkan. Negeri kita indah, kaya, diperbutkan dari berbagai sisi, bahkan seperti makanan di atas hidangan. Sampai kemudian para sahabat mengatakan, amman qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apa jumlah kita yang sedikit saat itu wahai Rasulullah? Karena total jumlah sahabat Rasulullah SAW itu kan hanya 100.000 lebih sedikit. Itu dari masa Mekah sampai masa Madinah. Jauh lebih banyak penduduk Malang. Ya, maka para sahabat, kok bisa umat Islam itu seperti makanan di atas hidangan? Apa karena jumlah yang sedikit? Kata Rasulullah, antum yauma idzin katsirun. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Umat Islam sekarang ini di muka bumi jumlahnya hampir 2 miliar. Jadi tidak ada bayangan kalau dikelipatkan dengan jumlah
pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam itu berapa juta kali lipat kan? Tapi apa? Walakinnakum ghutha'a ka ghutha'is sayd. Kalian sudah seperti buih di atas lautan. Allah sudah mencabut dari dada musuh-musuh kalian itu perasaan sungkan mereka. Kenapa? Karena fi qulubikum alwahan. Nah, ini yang kita sebut ada masalah tauhid di tengah umat ini. Umat ini punya masalah penyakit alwahan. Apakah alwahan itu? Wa ma alwahan ya Rasulullah? Apakah alwahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian itu sudah terlalu cinta dengan dunia dan kalian sudah takut dengan kematian. Padahal urusan dunia dan urusan kematian adalah sesuatu yang sudah selesai. Ini urusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Iman kita dengan takdir itu masalah. Ya, karena cinta dengan dunia, banyak umat Islam mereka bahkan ya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak yakin dengan hadis dari beliau SAW bahwa sesungguhnya tidak akan mati salah seorang dari kalian sampai Allah mencukupkan jatah rezekinya. Dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan, "Lau kharaba an rizqakum kama yakhribu anil maut." Kalau saja kalian itu berlari dari rezeki kalian sebagaimana kalian berlari dari kematian, la yudrikum rizqukum kama yudrikumul maut. Rezeki itu pasti akan datang sebagaimana kematian mendatangi kalian. Artinya sudah tidak akan ketukar, selesai. Kalau memang masih ada jatah rezekinya, mesti masih hidup. Kalau sudah tidak ada jatah rezekinya, pasti mati. Ya, hatta apa dalam kisah dikisahkan kalau ada satu gelas air atau satu gelas susu saja yang belum kita terima, pasti akan Allah berikan sebelum kematian kita. Ya, makanya kan waktu itu dikisahkan ada orang berjalan melewati suatu tempat yang jarang dilewati oleh orang, sampai kemudian apa? Dia kecebur dalam sumur. Ya, ternyata selamat. Dan dia berteriak-teriak, ya alhamdulillah ada orang lewat. Kemudian dibantu, ya, diangkat. Orang-orang pun berkumpul membantu orang ini selamat, kemudian diberi satu gelas susu. Dia sudah tenang, orang tanya, ini kan jalan yang jarang dilewati orang. Kamu kok, kenapa bisa lewat sini, bahkan sampai kecebur? Akhirnya apa? Dia cerita, saya tadi begini dan begini, kemudian sampai dia praktekkan, akhirnya saya kecebur, kata dia. Habis ngomong saya kecebur, kecebur lagi betulan. Dan yang kedua ternyata meninggal. Ada ulama yang datang, maka ulama tadi mengatakan hadis tadi. Ya, Maha benar Allah dan Rasul yang telah diutusnya. Karena Rasulullah mengatakan, kalau saja ya kalian berlari dari rezeki kalian sebagaimana kalian berlari dari kematian, niscaya rezeki kalian itu akan mendatangi kalian sebagaimana kematian mendatangi kalian. Orang ini, kata ulama tadi, ketika dia tercebur pertama, dia masih punya satu jatah rezeki, yaitu segelas susu yang belum dia terima. Dia terima, baru kemudian meninggal. Ini urusan iman. Tapi umat Islam akan datang apa? Karena cintanya dengan dunia, terfitnah dengan harta. Yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga dikatakan, likulli ummatin fitnatun. Setiap umat ini ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku ini, umat Islam ini, harta. Ya, dalam politik Islam tadi kenapa kita bisa, misalnya dari dulu kan ingin politik Islam sampai sekarang itu kita hanya bisa dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Ketika sudah tidak dibutuhkan, tinggalkan ya, tidak masalah. Maksudnya, ya itulah yang terjadi, bolak-balik itu. Ya, hampir 80 tahun Indonesia merdeka. Dalam penelitian kami, kenapa? Karena selain umat Islam tidak punya roadmap, sebenarnya mau kemana arahnya, tapi fitnah harta ini yang banyak merusak. Elit-elitnya pegang, ya, ada kesepakatan-kesepakatan, apalagi sudah masalah harta, selesai. Wa karahiyatul maut. Kemudian kata beliau SAW, kalian itu takut dengan kematian. Pada kematian itu, fa idza jaa ajaluhum, kalau memang sudah datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak mungkin mundur meskipun sesaat dan tidak mungkin akan maju. Tapi ada orang-orang yang seakan-akan dia bisa memperpanjang usianya di muka bumi. Padahal itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau memang sudah jatah rezekinya habis, sudah selesai. Mau kayak apapun, kalau memang masih ada jatah rezekinya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan tetap kehidupan untuk orang ini. Ini lagi-lagi urusan iman. Ya, wallahu taala alam, ini dulu yang mungkin bisa kita sampaikan, ya, mencoba menyederhanakan dari kitab yang tebal yang Mas Huza ini, ya.
Mas Zaini yang apa namanya siapkan ini ya. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, ya mungkin ada tambahan atau pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan. Oh, Ibu dulu ya. Oke. Oke. Ya, ini pertanyaan ini mesti muncul terus setiap 5 tahun. Tapi kami pribadi, Bu, karena memang semakin mempelajari politik, akhirnya sebenarnya ya semakin meyakini ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami akan jadikan bagi kalian pemimpin-pemimpin yang menunjukkan ke jalan kami, lamma sabaru, kalau kalian itu sudah menjadi orang yang sabar. Sabar di atas ilmu, sabar di atas ketaatan, sabar di atas dakwah, wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kalian dengan ayat kami itu betul-betul beriman. Para ulama menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa sesungguhnya sebenarnya pemimpin yang Allah akan berikan pada suatu kaum itu adalah bonus. Ya, bonus artinya apa? Pemimpin yang Allah berikan adalah sesuai dengan kualitas dari masyarakatnya. Pemimpin adalah cermin dari rakyatnya. Artinya apa? Selama rakyatnya masih korup, jangan pernah kita berharap mendapatkan pemimpin yang baik. Tapi ketika masyarakat sudah menjadi masyarakat yang baik, maka insya Allah, Allah yang akan bimbing. Mau dengan sistem apapun. Ini panjang kalau diceritakan bagaimana sistem pemilu itu dalam pandangan Islam, bagaimana sistem kerajaan dalam pandangan Islam, bagaimana dengan sistem presidium dan seterusnya. Itu ada pembahasan sendiri. Tapi secara sederhana, sebenarnya Allah akan berikan pemimpin itu sesuai dengan gambaran umum dari masyarakatnya. Artinya apa? Ya tadi, Indonesia sudah hampir 80 tahun merdeka. Kenapa bolak-balik kita jatuh pada hal yang sama? Karena orientasinya, ya tadi, masuk hanya dengan sistem yang 5 tahunan ini saja. Kemudian selesai. Padahal Indonesia, kami sering sampaikan, ini ibarat kolam. Ini air bersih masuk, air kotor masuk. Orang Indonesia yang baik banyak, Bu. Insya Allah kita datang ke masjid-masjid begini, banyak kita ketemu orang-orang yang punya idealisme, kami ingin begini, Indonesia itu harus begini, masa depan anak-anak kita harus lebih baik dari kita. Banyak sekali. Orang-orang yang Masya Allah mengeluarkan sebagian dari hartanya, pikirannya, tenaganya untuk kebaikan umat ini. Banyak. Tapi ketika dia berkumpul dalam satu kolam, air bersih dan air kotor, kolamnya jadi apa, Bu? Minimal keruh kan. Yang bersihnya tidak kelihatan. Sehingga tadi muncul statement, wah politik itu semuanya kotor. Meskipun Islam juga punya konsep politik. Ya, persoalannya memang politik Islam artinya berpolitik secara Islam. Adapun Islam politik adalah menggunakan Islam untuk kepentingan politik. Nah, kita tidak tahu yang terjadi ini seperti apa. Apakah orang berpolitik sesuai dengan tuntunan Islam atau orang berpolitik hanya dengan menggunakan umat Islam atau atribut-atribut Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, kita tetap harus optimis bahwa orang baik banyak di Indonesia. Buktinya apa? Masjid-masjid, Masya Allah, di mana-mana itu dibangun. Ya, sekolah-sekolah Islam itu juga berkembang. Cuman kan, kalau ini belum terorganisir dengan baik, belum menjadi suatu gerakan yang masif, ya kelihatan tercerai-berai, masih bisa dikalahkan oleh ya kelompok yang lain tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memperbaiki umat ini? Sama halnya bagaimana kita membersihkan kolam ini. Ada dua. Pertama, kolam ini kalau mau bersih, dikuras. Artinya yang sudah ada ini ya sudah dibuang. Maaf Bu ya, yang ya S3 tadi sudah sangat sepuh itu, wis yang penting pokoknya dia bisa husnul khotimah aja udah selesai. ini, 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 ini maaf kalimatnya agak anu, Pak. Iya, maksudnya, nah, untuk apa?
Untuk ini, maka inilah yang disebut dengan dakwah. Masyarakatnya harus dibersihkan. Harus ada dakwah. Tapi yang tidak kalah pentingnya, yaitu harus ada ya sumber air, debit yang bersih, yang lebih besar dibandingkan dengan debit yang kotor. Sama sekali kita menghilangkan debit yang kotor tidak bisa. Hatta masa Rasulullah saja yang ya bermasalah kan banyak juga kan. Orang hidup pada masa Rasulullah, memusuhi dakwah Rasulullah itu juga banyak. Nah, tapi bagaimana supaya debit air bersih ini lebih besar? Nah, ini sebenarnya adalah pendidikan. Maka sebenarnya Muhammadiyah sudah benar memilih jalur pendidikan. Hanya saja mungkin perlu ada evaluasi, perlu ada monitoring bagaimana supaya kader-kader yang dilahirkan itu betul-betul, kalau Kiai Dahlan mengatakan apa? Silakan jadi dokter, tapi dokter yang berjuang untuk Islam. Silakan jadi insinyur, tapi di hatinya adalah semangat untuk membela Islam. Silakan jadi apapun, jadi TNI, jadi polisi. Dan kita memang butuh kader-kader yang seperti ini. Maka memang pendidikan kita harus betul-betul harus nyiapkan. Jangan sampai susah. Cari wakil presiden kok susah. Cari presiden susah. Kenapa tidak lahir dari rahimnya umat Islam? Orang-orang yang betul-betul profesional dalam bidangnya masing-masing, tapi betul-betul paham dengan agama ini. Akidahnya kokoh, akhlaknya bagus, ibadahnya terjaga, dan dia profesional dalam bidangnya masing-masing. Nah, kalau ini bisa kita lahirkan, dan ini jadi gelombang besar, Masya Allah, nanti pegawai-pegawai, oh ternyata lahir dari orang-orang yang punya semangat berislam yang tinggi. Dari polisi, dari TNI, dari ya pekerja-pekerja, orang-orang punya semangat yang sama. Maka ayat Allah tadi, itu akan datang. Mau dengan demokrasi, mau dengan sistem kerajaan, mau dengan sistem apapun, maka Allah pun akan mendatangkan pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi pertama memang tidak langsung menjawab ini, harus pilih siapa. Tapi kita ingin melihat ada perspektif yang mungkin kurang pas di tengah masyarakat. Kita hanya berpikir sekedar 5 tahunan. Akhirnya sudah berulang-ulang begitu saja. Apalagi masyarakat Indonesia ini kan baik ya. Dizalimi 4 tahun, dibaiki 1 tahun, lupa itu. Yang 4 tahun tadi. Iya. Kasih 50.000, kasih 10.000. Lupa itu. Ya begitulah baiknya masyarakat Indonesia. Ya, sehingga memang apa namanya? eh, Sebenarnya idealnya begitu, Bu. Nah, adapun untuk sekarang ya karena kita tidak kampanye ya, tapi tentu kita harus melihat maslahat mafsadatnya. Ya timbang mana yang paling baik, yang paling dekat dengan agama, yang paling menguntungkan untuk umat Islam. Persoalan kalah dan menang ya tadi memang itu sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memang ingin umat Islam tadi kemudian menjadi ya umat yang betul-betul ya bisa maksimal ya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kita sebagai umat beragama, maka ya kebaikan ini harus disebarkan secara meluas. Karena pemimpin sekali lagi itu adalah cermin dari rakyatnya. Mungkin begitu Bu ya. Wallahu taala alam. Ya, terakhir tadi karena sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mm-mm.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebenarnya yang saya sampaikan tadi, termasuk bagaimana kita hidup di zaman fitnah. Termasuk informasi yang tadi disampaikan, itu juga sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Karena dapatnya kan juga dari media, toh. Coba di googling, itu ada kitab di Amazon, ya, ada buku di Amazon, dan ini jadi disertasi. Disertasi dibimbing kalau dalam hubungan internasional itu oleh Fukuyama. Fukuyama ini adalah pakar yang sangat terkenal dalam bidang hubungan internasional, dan dia terkenal dengan teori the end of history, ya, berakhirnya sejarah. Nah, mahasiswa bimbingannya itu menulis buku Treacherous Alliance, ya, The Secret Dealing of Israel, Iran, and Amerika. Nah, ini bisa diklik di Google. Ada kesepakatan rahasia antara Israel, Iran, dan Amerika. Nah, tapi ini pertemuan sendiri. Pertemuan sendiri pun itu tidak cukup. Nah, cuman bagaimana kesepakatan-kesepakatan itu sebenarnya yang saya sampaikan tadi, apa yang nampak di media dengan apa yang ada di belakang itu beda. Ya. Apakah benar kemudian Syiah membantu Israel, membantu Palestina, membantu Hamas? Cek dulu. Karena memang ini juga ada perang ideologi. Ya, bagaimana memang Syiah ingin memperkuat pengaruhnya bukan hanya di dunia secara umum, dunia Islam secara umum, bahkan termasuk di Timur Tengah. Karena memang kan tempat yang dijamin oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak dimasuki oleh Dajjal itu hanya 3 kan. Mekah, Madinah, Masjid Al-Aqsa. Hanya 3 tempat ini. Ya. Artinya, dan Dajjal itu adalah pembawa fitnah. Ada fitnah itu akan menyebar. Bahkan di Saudi sekalipun, itu muncul fitnah. Ya. Kita datang ke Saudi pun juga banyak fitnah. Ya, di luar Mekah, Madinah, dan ya Masjid Al-Aqsa tadi. Nah, termasuk fitnah berkaitan dengan informasi. Dan sekarang, bagaimana misalnya Irak yang ada di timur Saudi, itu kan sudah mayoritas Syiah. Sebenarnya dari dulu mayoritas Syiah, tapi kan ada Saddam Hussein yang menguasai pemerintahan. Tapi kan sekarang kan Saddam Hussein kan sudah tumbang sehingga kekuasaan ada di tangan Syiah. Kemudian di utara, Bashar al-Assad, ya, Syria, itu juga sudah Syiah. Kemudian barat laut, Libanon, ya, Hizbullah, itu sudah Syiah. Hutsi, selatan, Yaman, awalnya itu kan Syiah Drus. Sekarang sudah berubah menjadi Syiah Isna Asyar. Maka mana yang kurang? Tinggal barat. Barat, jalurnya adalah dengan membantu Palestina. Meskipun kalau dilihat bantuan yang dilakukan, itu sebenarnya tidak ada seberapanya dibandingkan dengan bantuan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Termasuk ya dari Saudi itu banyak bantuannya. Dari Turki itu juga banyak. Tapi ini zaman fitnah. Sehingga memang kadang informasi itu kan terputus. Sehingga sampai orang yang kita sampaikan tadi, melihat kebenaran itu menjadi sesuatu yang relatif. Kita pun bingung mana yang benar. Dan ini tidak sederhana memang menjelaskan. Hatta orang sana pun belum tentu paham. Ya, karena politik itu bukan apa yang nampak, tapi apa yang ada di belakang. Ya, jadi apa yang menjadi motifnya. Dan ini yang memang diinginkan. Bagaimana orang kemudian, ya, ketika bantuan-bantuan muncul itu berbeda toh. Akhirnya frame cara berpikirnya. Ya, wah berarti kelompok Syiah ini lebih mendukung, lebih berpihak, lebih menjalankan hadis Nabi bahwa sesungguhnya al-muslim lil muslim kal jasadi wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu anggota tubuh, yang kalau satu anggota tubuh itu sakit, tada'alahu sya'iral jasad, dia akan membuat anggota tubuh yang lain itu menjadi sakit, ya. Bisyahar wal hummah, tidak bisa tidur, jadi panas dingin, ingin membantu. Tapi faktanya dibaca ini. Ini disertasi S3. Artinya lulus, ya, diuji dalam forum akademik, itu The Secret Dealing of Israel, Iran, and United States. Itu ada di bukunya ada, jurnalnya ada. Ya, tapi memang kalau mau menjelaskan, wah ini panjang, ya. Tapi ya begitulah. Jangankan memahami negara lain, kita memahami politik di Indonesia saja, bisa enggak? Loh, ini aja kan kita kan mesti jadi bingung. Makanya secara jujur, saya itu semakin belajar politik, S1, sarjana ilmu politik.
S2 saya 2 kali ilmu politik, ilmu hubungan internasional. S3 ilmu politik. Bahkan guru besarnya pun kami guru besar dalam bidang ilmu politik. Semakin paham politik, kami akhirnya semakin banyak untuk diem ketika bicara masalah politik. Karena apa? Ini bukan hal yang gampang. Mungkin kalau orang tidak paham, wah sudah kuar-kuar saja. Ya, makanya saya sempat ngomong ke Ustaz Zaini, saya itu sebenarnya di masjid itu cukuplah saya di kampus dengan mahasiswa ngomong yang begini. Tapi saya itu sebenarnya kan ingin ya olah hati. Jadi lebih ke sana. Dan itulah yang sekarang terjadi. Karena kalau baca kitab, baca sekali, itu sudah selesai, kita tinggal bacakan. Karena para ulama dulu, Masya Allah, ya sebagaimana halnya, karena yang disampaikan ada dalil-dalil dari Rasulullah yang merupakan ya jawami'ul kalim, kalimat yang singkat, padat, sudah kita sampaikan selesai. Tapi kalau politik, tidak bisa. Kita sudah tahu ini, harus dibandingkan lagi, dicek lagi, cross-check. Karena apa? Beliau SAW mengatakan, tidaklah ada seseorang yang dia mengatakan, ma yatabayyana fiha. Dia senang bicara sesuatu yang tidak ada kejelasan padanya. Tidak tabayun terlebih dahulu, yadhilu, ya, fihi an-nar, ma ab'ada bainal masriq wal maghrib. Orang yang suka menyebarkan berita-berita yang tidak ada kejelasan, tidak tabayun dulu, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya melebihi timur dan barat. Nah, maka bicara politik itu, kalau kami pribadi itu merasa berat sebenarnya, ya. Ya bukan sesuatu yang gampang, karena dia ini tidak bisa kemudian difahami oleh semua orang, kecuali yang memang takhasus, ya. Yang takhasus. Karena apa? Yang nampak dengan yang tidak nampak itu sesuatu yang berbeda. Yang di depan dengan di belakang itu beda. Saya ketemu banyak orang, wah di TV, wah begini-begini. Di belakangnya beda. Ya, tapi itulah politik. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.